Jika berbicara tentang bek tengah yang tangguh, berkarisma, loyal dan berprestasi, tidak berlebihan jika kita memasukkan nama Carles Puyol di dalamnya. Pemain yang begitu dihormati publik Katalan, bahkan dunia. Sosok one man club yang rendah hati, tidak banyak tingkah, namun begitu tegas di lapangan. Sosok bek tangguh pelindung lini belakang yang berhasil membawa Barcelona meraih segudang trofi dan membawa timnas Spanyol memenangkan trofi Piala Dunia dan Piala Eropa. Bek yang nyentrik dengan rambut gondrongnya ini memang begitu luar biasa dan salah satu yang terbaik di era 90-an hingga pertengahan milenium baru. Ketika dia bermain, kita seperti melihat gladiator yang melindungi pertahanan mati-matian. Caranya dalam memimpin rekan-rekannya tentu adalah sesuatu yang akan sulit ditemukan pada pemain lain. Karismanya tidak hanya disegani kawan, tetapi juga lawan. Akan tetapi, jauh sebelum meninggalkan jejak sukses di ranah sepak bola hingga menjadi legenda, Carles Puyol tentu harus menempuh jalan berliku. Bahkan ia pernah ditentang keluarganya berkarir sebagai pesepak bola. Lantas, bagaimana perjalanan Carles Puyol mengejar mimpinya? Simak kisahnya. Bernama lengkap Carles Puyol Saforcada, lahir pada 13 April 1978 di La Pobla di Segur, Catalunya, Spanyol. Dia memulai sepak bolanya ketika bermain di klub kota kelahirannya, La Pobla. Ketika itu, posisinya belum sebagai bek tengah seperti yang kita kenal sekarang, melainkan sebagai penjaga gawang. Akan tetapi, dia mengalami masalah bahu yang memaksa untuk mengubah posisi bermainnya menjadi seorang striker. Orang tuanya kala itu sempat meragukan Puyol menjadi pesepak bola karena mereka ingin sang anak lebih fokus pada pendidikannya. Tetapi, keinginan kuat Puyol pada sepak bola membuat orang tuanya perlahan luluh. Selama musim 1993-94, Puyol bermain di tim muda Pobla sebelum bergabung dengan tim utama klub pada musim berikutnya. Di usia yang baru 16 tahun, orang tua Puyol mendorongnya untuk berlatih lebih jika memang memantapkan diri sebagai pesepak bola. Berkat kegigihannya, bakat Puyol dengan cepat menarik perhatian pencari bakat Barcelona yang kemudian membawanya bergabung dengan La Masia pada usia 17 di tahun 1995. Di La Masia, Puyol memulai sebagai pemain sayap kanan. Hal ini tentu membantunya meningkatkan kecepatan, dribbling, dan keterampilan umpan silangnya. Puyol juga sempat bermain sebagai gelandang setelah musim pertamanya bersama tim muda pada musim 1995-96, di mana ia membantu tim memenangkan Piala Spanyol di Divisi 5. Kemudian, Puyol bergabung dengan Barcelona C pada 1996-97 dan semusim berselang naik ke tim B Barcelona. Pada musim 1998-99, Barcelona sempat mencapai kesepakatan dengan Malaga untuk transfer Puyol dan menyatakan bahwa dia harus pergi. Hal ini dilakukan Barcelona karena Puyol tak kunjung naik ke tim utama. Tetapi, Puyol memilih bertahan dan bermain bersama tim Barcelona B. Kepercayaannya itu dibayar penuh dengan memainkan hampir seluruh pertandingan pada musim tersebut. Kedatangan Louis van Gaal sebagai pelatih utama Barcelona pada 1997 membawa angin segar bagi Puyol. Van Gaal
yang memang sudah memperhatikan perkembangannya selama di tim B Barcelona, kemudian mempromosikannya ke tim utama pada musim 1999-2000. Pada usia 21 tahun, Puyol melakukan debut bersama tim utama Barcelona pada 2 Oktober 1999 di laga melawan Real Valladolid. Setelah itu, penampilannya semakin mengesankan ketika bermain sebagai bek kanan. Musim pertamanya, Puyol sukses memainkan 37 pertandingan. Tetapi, pengamatan Van Gaal melihat kemampuan bertahan Puyol yang mengesankan, pantang menyerah, dan Spartan membuatnya dicoba sebagai bek tengah dan sesekali sebagai gelandang pada musim berikutnya. Percobaan Van Gaal ini terbilang berhasil karena dengan peran barunya sebagai center back, kemampuan Puyol semakin mencuat ke permukaan. Puyol mengisahkan bahwa ketika ia sudah memiliki posisi yang paten sebagai seorang bek tengah, bukan berarti ia akan mudah bermain untuk tim utama Barcelona. Dia menyebut bahwa dirinya sempat beberapa kali tergusur dari tim utama karena kalah bersaing dengan para bek, bahkan gelandang Barcelona yang kerap turun hingga ke garis pertahanan. Namun, lambat laun, Puyol menjelma menjadi bek yang tak tergantikan di Catalunya hingga akhir karirnya. Puyol pernah bercerita bahwa ia harus bekerja ekstra keras untuk mengamankan satu tempat di tim utama Barcelona. Ia mengaku banyak mengamati, belajar banyak dari bek-bek papan atas dunia. Salah satunya adalah legenda AC Milan, Paolo Maldini. Saya banyak belajar dari rekan setim. Saya juga melihat bagaimana pemain lain dalam bermain. Salah satunya Paolo Maldini. Saya banyak belajar dari dia. Dia bek yang hebat. Kemudian, musim 2002-2003, Puyol memakai nomor 5 yang menjadi miliknya selama sisa karirnya. Setelah Luis Enrique pensiun dan kepergian Philippe Cocu, Puyol terpilih sebagai kapten tim pada tahun 2004, mengungguli Ronaldinho dan Xavi Hernandez setelah pemungutan suara oleh para pemain dan staf Barcelona. Setelah itu, keberadaan Carles Puyol semakin mantap. Mulai dari era Louis van Gaal, Risic, Antic, Frank Rijkaard, hingga Pep Guardiola, dia hampir tak tergantikan. Selalu menjadi pemain krusial. Meski hanya memiliki tinggi 178 cm, terbilang pendek untuk seorang bek tengah di Eropa, Puyol menjawabnya lewat permainan. Kekuatan, semangat, sikap pantang menyerah, dan kemampuan markingnya membuat dia jadi bek yang sangat sulit dilewati. Dia adalah kunci pertahanan dan pemimpin yang membawa Barcelona memenangkan banyak trofi yang tentunya sangat dirindukan. Mantan rekan duet Puyol, Gerard Piqué, yang merasakan langsung bagaimana galaknya Puyol memimpin di atas lapangan pernah mengatakan, para pemain di generasi saya dan mereka yang datang setelahnya tidak akan tahu bagaimana Barca tanpa Puyol di pertahanan. Saya pikir kondisinya tidak akan sama lagi setelah dia pergi. Kata-kata Piqué tersebut terbukti setelah era beberapa tahun Puyol pensiun. Lini belakang Barcelona selalu meninggalkan lubang yang tidak teratasi dengan sempurna. Di mata pemain lain, Puyol dikenal memiliki jiwa kepemimpinan dan etos kerja yang tinggi. Seringkali, dia masih berlatih meski sesi latihan telah usai atau sedang libur. Selain rasa hormat yang ia tunjukkan kepada rekan-rekan setimnya, Puyol juga termasuk ke dalam pemain
yang nyaris tak pernah terlibat dalam perkelahian. Dia bahkan sering melerai rekan setimnya yang mencoba untuk menyerang pemain lawan. Hal itu terbukti dalam beberapa kali duel panas El Clasico. Dia tak pernah terbawa emosi. Di samping itu, Puyol juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kedewasaan karakter di atas segalanya. Mental kepemimpinannya begitu matang. Sebagai contoh, ketika ia menghentikan perayaan gol berlebihan yang dilakukan Dani Alves dan Thiago Alcantara di depan para pendukung Rayo Vallecano pada tahun 2012 silam. Bahkan di suatu momen, ketika Puyol ditampar pemain lawan saat Barcelona bertanding melawan Real Mallorca pada 2005, dia hanya menebar senyum. Malah, rekan setimnya yang terbawa emosi. Setelah itu, meski sempat memperpanjang kontrak hingga musim panas 2016, pada 4 Maret 2014, Puyol mengumumkan bahwa ia akan mengakhiri kontraknya pada akhir musim. Berulang kali menderita cedera lutut kiri dan faktor fisik lain menjadi alasannya pensiun. Juli 2014, Carles Puyol resmi mengakhiri karirnya setelah 19 musim sebagai pemain di usia 35 tahun. Dari data transfer market, selama membela Barcelona, Puyol sudah meraih berbagai gelar bergengsi. Di antaranya adalah 6 gelar La Liga Spanyol, 2 Copa del Rey, 3 Liga Champions Eropa, dan 2 Piala Dunia antar klub. Dia mencatatkan 593 pertandingan dan mencetak 19 gol. Torehan pertandingannya tersebut menjadikan Puyol adalah salah satu pemain Barcelona dengan pertandingan terbanyak. Selain bersinar bersama Barcelona, Puyol juga merengkuh sukses bersama timnas Spanyol yang menjuarai Piala Eropa 2008 dan Piala Dunia 2010. Begitulah singkat kisah Carles Puyol, pemain yang akan selalu dicintai, dikenang sebagai salah satu sosok kapten terbaik di dunia. Terima kasih, Carles Puyol.